Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku pengen bikin aquascape yang agak niatan ya guys ya. Karena biasanya kita bikin aquascape itu tuh pernah sih sekali niat sih, tapi pecah ya gitu ya. Pecah, apalagi isinya juga kan waktu itu cana ya. Jadi dihancur-hancurin. Nah di sini tank yang kemarin breakis, ini isinya udah aku kasih ke orang. Dan ini akan kita jadikan aquascape nih. Aquascape yang agak gede. Jadi nanti tuh kayak bonsai-bonsai gitu. Aku udah beli ya bonsainya. Aku beli itu sudah dirakit sama dia. Jadi nanti kita tinggal kasihin ini ya Dit. Tinggal kasihin yang utamanya kan bonsai tuh, tinggal kasihin kayak pasirnya gitu-gitunya lah ya. Sisa-sisanya nanti kita bakal coba buat taruhin. Tapi katanya si bonsai ini harus dimasukin ke air dulu katanya Dit, gak bisa langsung kayak dieksekusi gitu katanya. Jadi sepertinya ini kita nggak sih, udah tenggelam sih, soalnya kan sama dia kan udah dikasih batu. Dia mau kita bakal direndam dulu kayaknya di sini ya, direndam selama beberapa saat. Baru nanti mungkin besok atau kapan kalian kita bakal coba buat beli pasir gitu-gitunya. Karena ini akan aku isiin hewan ini guys ya, teman-teman udah tahu mungkin ya di konten-konten sebelumnya. Hewan ini nih, ada axolot di sini, ada 2 ekor ya. Ada yang dia lekistik dan ada yang melanistik ya guys. Aku nggak ngerti sih ini kenapa mereka gendot-gendotan di sana ya. Yang pasti si axolot ini emang beberapa orang juga ada yang pakai aquascape gitu Dit. Jadi aku tuh rencananya walaupun dia aquascape tapi tetap memperhatikan dia juga. Karena setahu aku dia itu bagusnya tuh ada hiding cave kan. Kayak gitu kan kita kasih hiding cave tuh. Terusnya jadi nanti juga kita kayak bikin sesuatu yang seenggaknya rindang gitu lah. Terus kita juga bakal coba mempertimbangkan tingginya Dit. Ini tingginya berapa senti ya segini ya? Lupa sih berapa senti sih ini? 50 ya? Berapa sih? 50 kan ini kotak kan ya? Belakang 50. Ini 50-an juga guys. Jadi ntar kan ada substrat ada apa. Pokoknya axolot ini tingginya itu maksimal 45 cm si airnya. Jadi jangan sampai lebih dari itu katanya. Kalau misalnya lebih dari itu dia terlalu susah kayaknya guys buat ke atasnya ya. Tapi nggak boleh kurang dari 15 cm yang aku baca. Jadi ini kalau kelihatannya tinggi ya. Cuman menurut sumber yang aku baca sih katanya 45 cm itu maksimalnya masih bisa. Yaudah deh guys, gak usah lama-lama lagi. Sekarang aku mau coba untuk ambil ini dulu Dit. Ambil si bonsainya dulu karena kita udah custom. Sekalian juga ntar kita kesana coba nanya-nanya ya tentang per-aquascape-an. Karena jujur aja aku walaupun udah beberapa kali bikin aquascape cuman belum sengerti itu guys. Yuk kita langsung aja kesana. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya. Ini di Queen Art Aquatic ya Kang ya? Bersama dengan Kang Hendy di sini ya? Iya betul. Oke guys, mau lihat gak punyaku kayak gimana? Kayak gini nih. Lihat. Gila sih, keren banget. Itu pengerjaan berapa lama Kang? Ini semingguan lah kurang lebih. Semingguan? Ya. Semingguan tuh gak full kan? Maksudnya kayak ini istirahat kayak gitu kan? Oh iya. Kalau digila-gilaan nih langsung dikerjain gitu bisa langsung jadi aja. 3 hari 4 hari sih biasanya ya. Memang butuh waktu juga. Sebenarnya bikin lama tuh apa sih? Apakah nempel-nempelnya atau idenya atau gimana sih? Oh, ini tuh sebetulnya bahan alternatifnya gitu. Kayak batu, ini kan batu kecil-kecil ya. Nah, bener. Jadi buat nempelin satu batu ke satu batu yang lain juga agak lama gitu. Oh, jadi emang harus banyak nunggunya juga ya. Ini nempel, kalau misalnya belum terlalu nempel nggak bisa dilanjut gitu ya? Iya. Oh iya guys, iya. Kecuali kita pakainya batu yang agak besaran gitu. Oh, mungkin bisa lebih cepat lagi. Ini batu apa nih Kang? Itu batu andesit. Andesit. Baru kita loh yang sering pakai. Yang lain ya masih jarang juga yang pakai batu andesit. Iya sih, ini bukan kerikil kayak gitu atau gimana sih, ini andesit ya? Iya andesit. Ya hampir sama sih kayak batu alam gitu. Tapi ini bagus banget sih guys. Ini kayak akar-akar kayak gitu, detail-detailnya tuh dibikin. Ini ditempel-tempel satu-satu ya berarti ya? Oh gila sih. Itu bahan bakunya kayak gitu Kang berarti awal-awalnya mah? Iya betul. Kayak gitu loh, bisa ya? Yang bawah tuh. Yang bawah tuh, bisa ya? Dari yang bawah tuh ditang itu tuh. Nah iya, itu yang bawah itu pakai kayu apa Kang ini? Itu jenis senggani. Ya, akar senggani. Kalau yang atas itu apa tuh? Itu kayu driftwood ya, itu kayu yang udah tua. Wow, ini sampai ada kode-kodenya nih. Berapa kali berapa tuh? Wah gila sih, bener-bener niat banget ya nulis-nulis itu di kilo, diukur satu gitu sebelum kita, biasanya kan kita masuk iklan ya, sebelum masuk iklan itu kita treatment dulu, bukan treatment, penanganan dulu gitu. Penanganan dulu ya. Oke, jadi ini nih, misalnya saya pengen planting kayak gimana itu, maksudnya pengen bikin aquascape itu gimana tuh? Apa bisa langsung atau gimana nih baiknya Kang? Sebetulnya harus ada dulu proses cycling ya, atau netralisir. Itu untuk pengeluaran residu pasca perakitan. Tapi tadi katanya bisa dipercepat sama dipanasin gitu, itu bener tuh? Pakai air panas gitu? Bisa, sebetulnya banyak alternatif buat ngilanginnya gitu. Bisa pakai air panas juga bisa, tapi kalau udah jadi kayak gini sih jarang yang pakai cara itu gitu. Soalnya nanti dia pada meletok lagi, maksudnya pada copot ya? Lemnya gitu. Lemnya ya? Wow, lihat sih, ini gila banget sih. Jadi nanti ini tuh biasanya ditaruhinnya tanamannya apa Kang? Biasanya moss ya, kategori moss ya. Banyak variannya gitu. Yang sering dipakai sih jenis weeping moss biasanya. Bagusnya tuh pakai CO2 berarti ya? Oh iya, lebih bagus. Pertumbuhannya juga beda kalau yang pakai CO2. Iya sih, berarti kita harus CO2-nya juga nih. Ini sebenarnya tuh aku tuh pengen tahu proses pembuatannya sih Kang. Sebenarnya secara yang kayak gini-gini kali kecil-kecil ya, atau yang lebih kecil deh Kang. Saya coba ini deh. Ini yang kayak gini. Kecil tuh guys, ini buat
Jepang juga bagus loh ya. Kencang. Ini ukurannya yang L itu ya kata Kang Iya, L ya? iya ini buat kategori tank mini sih. Lebih Oh, benar cocok sih. Oh, keren sih guys. Ih, gila. Kang boleh lihat nggak Kang proses pembuatannya? Saya kayak pengen coba gitu kan, kayak beli satu cuman yang kecil, tapi mau lihat proses pembuatannya kayak gimana, boleh nggak Kang? Boleh. Boleh ya udah guys ya, kita bakal coba lihat gimana proses pembuatannya guys. Oke guys, ini bersama dengan Kang siapa ini Kang? Adi. Kang Adi. Iya. Oh, Kang Adi. Ini adiknya Kang Hendy Hendy, ya? iya. Oke guys, nah ini jadi mencoba untuk membuatnya ya. Nah benar sih, satu-satu ya. Iya betul. Per batu dilem gitu loh guys. Ini kita mau lihat lebih detail gimana cara buatnya. Ini yang ukuran kecil aja. Tapi dia langsung napel gini Kang maksudnya Iya. digituin. Sebetulnya ada bahan lain yang sering kita pakai kayak serbuk tuh, serbuk penguat lem. Oh iya. Biasanya sih orang untuk pakai serbuk kopi kayak gitu-gitu suka ada nggak sih Oh Kang maksudnya ada. untuk ini? Banyak alternatif yang bisa dipakai kan. Iya, serbuk kopi untuk Serbuk kopi terus serbuk kayu juga bisa dipakai. oh iya benar serbuk kayu. Gila sih, cuman ini emang benar-benar pekerja seni sih. Ini sebenarnya kayak dipaksa untuk langsung mengerjakan gitu. Iya. Ditodong langsung bikin gitu loh guys. Sambil kita lihat tuh sebenarnya lamanya tuh di mana gitu kan. Ternyata Pembuatannya. iya pembuatannya tuh kan ini kan bisa sampai semingguan lebih gitu kan. Itu sebenarnya di mananya dan ternyata kayak ini lemnya harus kuat, ini harus itu lumayan menyita waktu. Nah, mungkin cari inspirasinya, Bang. Cari inspirasinya sih. Kalau merudul gitu pernah nggak Kang? Pernah juga. Meruduk. Nah ini guys. Itu apa nih Kang si hitam-hitam ini? Nah, ini tuh serbuk penguat lem yang sering kita pakai. Oh. Itu tuh bisa lebih mempercepat pengeringan lem. Ah, ada serbuknya juga ya. Iya, biasanya lebih apa ya, lebih lem itu lebih menggigit gitu, Kang. Oh, oke. Lebih menggigit ya. Pakai kopi itu beda lagi tapi ya. Apa bisa aja sebenarnya? Sama bisa, cuman kalau kopi biasanya suka timbul kayak jamur ya. Oh iya. Karena kan itu bahan organik ya Sih, kategori. udah pernah eksperimen banyak hal berarti ya Kang ya mungkin ya. Ya udah pernah coba bahan-bahan yang lain. Ini mulai dari tahun berapa Kang bikin kayak gini Kang? Ini tuh awal hobinya sih dari tahun 2017 ya. Udah lumayan lah 2017 mah gitu guys. Dari akar-akar kayak gini ya. Nah Mana itu akar-akar ini tuh biasanya kalau lagi santai mah kita kerik ya ininya kulitnya gitu. si kulit-kulitnya ya. Iya. Gila sih, tapi dikerik itu butuh waktu yang sangat amat ini ya. Gila ya. Oh ini dikerik kayak gini ya Kang? Iya dikerik gitu. Tuh guys. Sebetulnya lebih mudah dalam keadaan basah Hmm. si akarnya. Jadi sebelum masuk ke proses perakitan kita rendam dulu akarnya. Rendam, digituin, baru dikeringin lagi, baru rakit gitu ya? Rendam sambil direndam, kalau udah beres direndam itu kita kerik apa kulitnya gitu. Tapi ntar dikeringin lagi kan ya Oh sebelum iya, gitu ini? iya. Kalau kulitnya udah bersih, baru kita keringin. Nah, udah itu siap kita rakit. Biasanya kan orang tuh suka pakai tisu ya, perekatnya tuh kadang ya. Nah, ada juga yang pakai tisu. Kapas tisu. Kapas segala. ada. Oh iya kapas bukan tisu, kapas ya biasanya ya? Biasanya kan. Ada yang ini sih, ada yang sering banyak yang pakai itu dari bekas puntung rokok tuh. Sponnya itu. Iya, sponnya, filternya. Filternya. Beli rokok tuh malah buat bikin aquascape ya? Out of the box ya? Pokoknya dibuang, filternya dibuang. Iya. Itu sultan juga ya. Sultan juga. Nih, lagi proses pembuatannya kayak gini, gila sih. Sangat amat detail guys ya. Sebenarnya prosesnya itu kalau yang gini kan kategorinya seni ya. Bener. Biasanya waktu-waktu santai ya ibaratnya kalau diburu-buru beda lah hasilnya Beda, gitu. iya. Ya. Makanya ini kita sebenarnya maksa guys, maksain. Cuman aku mau tahu aja gitu proses pembuatannya itu kayak gimana. Ini kita coba standar aja ya. Standar. Kita ngasih tahu tekniknya aja ya, teknik dasarnya gitu. Cuman sudah terlihat bentuknya ya. Kita untuk sampai di titik ini saja belum tentu bisa. Gitu. Iya, kelihatan. Oh, ternyata si perekatnya juga untuk kayu beda warna ya, Kang ya? Iya, Warnanya kalau untuk kayu coklatan biasanya gitu. pakai yang brown. Oh, iya guys. Kalau warnanya hitam belang nanti ya. Geli. Aktifnya malah sore ya, Kang ya? Kayak bener-bener ada inspirasi dan apa-apa gitu sore ya? Iya, di waktu senja. Di waktu senja. Ada lagu. Bari ngopi, bari ngudut. Hari ngopi. Asli. Semakin malam biasanya semakin keluar tuh inspirasi. Bikin-bikin yang kayak gini juga tuh guys, lihat ya. Ini kalau yang belakang nih kita coba lihat deh, ini tipenya apa Kang ini Kang? Itu kategorinya hardscape ya. Temanya itu kita ngambil jungle fantasi biasanya. Widih. Kita sering lihat inspirasi juga sering lihat di
salah satu aplikasi ya kayak Pinterest mungkin. Nah, kayak gitu-gitu Di ya. situ banyak foto atau gambar-gambar yang ya lumayan lah kayak hutan gitu. Bener. Jadi ini mah nanti tinggal kasih substrat, ditaruhin aja ini. Ya, Udah aja ya selesai. Iya betul. Kalau kategori hardscape sih, jadi kita tinggal taruh aja langsung untuk satu tank. Gitu. Oh, tapi nanti plantingnya biasanya kayak gimana tuh kalau yang kayak gini? Plantingnya agak lumayan ribet ya. Soalnya untuk full set satu tank itu, sepengalaman saya sih waktu kemarin planting butuh waktu sekitar seharian gitu. Sama setup tanaman stem juga gitu. Iya benar. Gila. Udah kayak gitu lagi, udah kebentuk tuh ya sebagian dahan-dahannya. Ini ukurannya yang mana ini? Ini ukuran L ya ini mah ya? Ini ukuran L. Ukuran yang L nih guys. Karena beda juga sih, maksudnya kayak setiap kayu itu kan punya karakteristiknya beda-beda ya. Oh iya. Jadi yang iya, satu betul. mau bengkor sini, yang satu pengkor Iya. sana. Kalau ini kan bahan akar senggani ya. Kalau akar senggani itu kategorinya itu sejuta umat mungkin ya. Oh. Soalnya paling banyak yang dipakai karena dari segi biaya juga agak murah, beda sama bahan rasamala gitu tuh. Yang sering dipakai kan ada 3 jenis, rasamala, santigi sama senggani. Padahal banyak juga bahan yang lain. Banyak padahal bahan lain. Tuh lagi prosesnya. Udah jadi kayak gini guys. Dahan-dahannya udah jadi. Oh ini lagi bikin akar-akarnya tuh. Nah ini detail bawah langsung tadi. Bener. Kalau untuk ini sih untuk kategori SML kita bikinnya misalkan 10 langsung misalkan sekali duduk 10 yang ngabisin waktu bisa berjam-jam. Tapi ini kayak yang cepet kan? Yang bikin lamanya apa tuh biasanya? Yang bikin lama ini kan kategorinya mini ya. Kalau semakin detail biasanya semakin lama gitu. Oh detail kasih akar-akar yang detail gitu ya? Yang kecil. Jadi kadang ada juga teknik kayak kayak perspektif mungkin kalau di hardscape. Biasanya ada pengaturan akar depan sama akar belakang agar nanti menciptakan efek efek ilusi mata gitu. Iya bener. Kayak ada juga kan yang kayak hutan kayak gitu, di makin belakang tuh makin kecil gitu kan. Dia makin seakan-akan kecil. tuh dia Iya, kayak luas, betul, padahal betul. mah enggak kan, nggak luas. Ya. Luas. Belajar di mana kan kayak gitu kan? Searching gitu atau gimana? Otodidak sih sebetulnya. Otodidak ya? Iya, otodidak. Awalnya hobi kan gitu. Cuman ya sering nyoba, akhirnya alhamdulillah sekarang udah agak lancar ya. Awalnya hobi saja, setelah dicoba-coba ternyata kok enak gitu ya. Awalnya saya cuma coba gitu kan. Bagus. Udah punya aquascape juga kan? Pernah sih dulu bikin, cuman ya itu ya kayak nggak jelas aja gitu kan. Iseng-iseng aja. Iya. Terus kan ngerawatnya juga malas gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi ya pada berlumut. Itu musuh utama scaper biasanya. Iya. Biasanya untuk perawatan aquascape kayak gitu apa aja sih Kang yang kayak garis besarnya lah gitu. Mungkin kayak water change-nya atau apanya gitu yang penting. Yang paling utama tuh parameter air ya. Parameter air. Ya, yang paling utama. Kadang kan setiap tank itu selalu berbeda ya. Meskipun misal kita pengen tips dari satu orang, nggak bisa disamain sama tank kita sendiri gitu. Karena setiap tank itu beda-beda parameter airnya gitu. Material apa yang dipakai dan Tumbuhannya jenis juga, jenis tanaman apa yang dipakai gitu. Jadi yang mungkin tahu apa sih masalahnya gitu di aquascape mungkin ya yang punya tank itu sendiri. Cuman kalau metode basic awal gitu ya, ya mungkin kita terapin gitu. Cuman nanti di lapangan kita sendiri yang Ya, nanti dimodifikasi lah ya. nah iya. Kayak bisa water change kayak gitu-gitu ya. Ya water change itu wajib, CO2 juga, cahaya lampu kayak gitu, suplai nutrisi dan yang terpenting juga yang kadang lupa itu arus dari akuariumnya gitu. Pakai wave maker gitu gimana? Enggak, maksudnya biasanya kita pakai filternya banyak ya, kayak hang on ya kalau nggak salah ya. Hang on, iya. Terus kanister. Kanister. Nah, biasanya kanister itu suka ada outputnya, keluar Iya, output. benar. Nah, itu biasanya semakin jangan deras-deras juga sih sebetulnya ya. Standar lah. Standar ya. Ya, standar asal ada arus berputar aja. Jadi cycle muter. Ya. Nah, Ini lagi mau masang tatakan ya Kang? ya, tatakan. Itu ada yang kita pakai ada 2 jenis biasanya, dari tatakan batok kelapa sama tatakan karpet itu biasanya. Oh, ini dari tatakannya juga kayak yang ini sih. Kayak yang bagus itu kayak keker gitu kan. Iya, kalau ini dari batok kelapa. Ini juga bikin sendiri gitu, bulet-buletin sendiri. Ini tuh dari temen, soalnya dia produksi khusus buat kayak aksesoris, kayak kancing juga kan ada yang dari batok tuh. Oh iya. Jadi dia produksi gitu massal, makanya saya daripada bikin sendiri, mesin juga kan lumayan mahal ya. bener. Jadi kita langsung pesan aja ke teman, sekalian masarin produknya dia juga. Wah, keren. Udah kelihatan banget bentuknya, ini baru bentar cuy. Nunggu keringnya kali Kang, agak lama ya. Iya.
Sebenarnya mah ya udah sih, yang penting ini aja sih. Yang penting ini udah terlihat, kita bisa buat tank di rumah juga nih. Biasanya kalau udah gini tuh ada proses pendobelan lagi Kang. Oh, double. Biar semakin kuat lagi. Ini kan baru tempel. Nah, nanti biasanya suka ada proses penguatan lagi gitu. Karena ini juga masih oglek ya Kang ya istilahnya ya. Iya. Oglek sih. Kita perkuat lagi pakai serbuk, terus pakai lem biar lebih kuat. Batok kelapa juga ada ukurannya Kang, SML kayak gitu. Oh, beda-beda ya. Iya, jadi nggak bisa asal pasang juga sih. Kita sesuaiin. Sesuaiin sama letaknya ya. Iya, mungkin Kang Iqbal mau nyoba bikin. Wah, kacau sih pasti. Kacau sih guys, kalau aku bikin paling nanti malah jadi apaan ya? Pontoge kali ya. Cuma satu gitu doang. Saya bikin cuma truk aja potong selesai jadi toge. Minimalis ya. Males. Males. Malah terlihat guys bentuknya guys. Copot lagi. Iya, bener sih emang harus dikuatin banget ya. Iya, ini untuk sementara kita tempel-tempel aja dulu. Nggak apa-apa. Jadi ini memang, ini kan kayak gini. Nanti hasil jadinya langsung kita lihat yang lain aja gitu. Oh iya. Kayak gitu. Soalnya kan ini harus dikuatin juga. Nah, udahlah. Seperti inilah. Kayak gini kurang lebih ya. Kurang Wow lebih seperti guys, ini. jadi kayak gini nih. Ini prosesnya ini baru, ini berapa persen nih Kang? Ini tuh sebenarnya hampir 95% ya. Tinggal dari segi penguatan lem sama penguatan detail ya. bawahnya mungkin yang harus ditambahin. akar gitu kayak ya. gitulah. Biar jadi kayak gimana nih? Oh, biar jadi kayak gini nih contohnya guys. Contohnya kayak gini mungkin ya. Wede. Itu Iya kategori SML ya. Itu ada 2 jenis ya. Yang ini tuh dari karpet ya. Karpet hitam. Kalau ini dari batok kelapa. Biasanya kalau dari batok kelapa nanti akan up lagi harganya gitu. Oh, lebih bagusan batok kelapa ya? Batok kelapa. Oh, baru tahu aku. Cuman kayak gini lah hasilnya ya. Ini juga bagus banget guys. Ini juga udah oke banget nih. Mantap sih. Oke, jadi kayak gitu. Yaudah deh. Ini buat teman-teman yang mau order nih ya, bisa juga nih kesini nih ya. Tokopedia-nya aku juga tahu dari Tokopedia sama dari YouTube sebenarnya. Teman-teman kan nih kalau misalnya mau tahu nih, belajar lebih detail ya kan, mungkin kalau di channel aku mah cepet-cepet aja gitu kan. Maksudnya kayak seadanya gitu kan guys. Karena dikejar waktu juga, karena kita juga rusuh ya. Nggak jelas sih sebenarnya kita datang-datang bikin repot gitu kan. Ini teman-teman bisa juga subscribe nih di channelnya. Sama ya Kang nama channelnya ya? Iya, Queen Art Aquatic Design. Oke, jadi kayak gitu deh ya guys ya. Yaudah, ini kita coba buat bungkus aja. Thank you banget ya Kang ya. Oh iya. Thank you, kita langsung Oh iya bungkus. itu lupa Gimana? ada Apaan tuh? mystery gift. Ada mystery box gitu? Iya, mystery Oh, gift dari kita nih. Waduh, apa tuh isinya ya? Nanti deh ya, kita coba buka ya guys ya. Entah di video ini atau di next video ntar kita coba buka. Mystery, apaan sih Kang isi? Hewan itu gimana? Misteri aja. Aduh. Iya, kok misteri nanya ya. Yaudah. Nanti kita bakal coba unboxing juga ya. Thank you Kang. Iya. Oke guys, kita udah sampai rumah dan tadi nggak sabar kita langsung masukin ya guys ya. Ini dia penampakannya, cakep banget ya, detail parah ya, cakep banget. Kalau misalnya kita taruh sini guys, tapi ini belum kita apa-apain. Jadi ntar sama kita bakal dipasirin, bakal dibatuin, dan pasirnya itu kita lagi beli. Dan ada juga yang udah jadi sih, sebenarnya ada yang udah punya ya kita ya. Kita lagi coba buat bersihin dulu pasirnya. Jadi ntar ternyata ini turunin dulu, ini diangkat lagi, kasih pasir sedikit, masukin lagi dianya, nanti baru kasih pasir lagi, baru ntar kasih yang batu-batu yang kita butuhin gitu loh, batu-batu untuk hardscape-nya guys. Nah ini kalau teman-teman lihat kan kayak kenceng banget ya arusnya. Ntar kita bakal akalin gimana supaya si arusnya itu kita pecah ke arah kanan atau kiri sepertinya, supaya gak terlalu kayak pecah gitu loh guys. Dan untuk yang di sebelah sini kan ada mesin juga. Aku masih bingung sih gimana caranya ya buat ngakalin si mesin ini supaya si mesinnya nggak terlalu kelihatan, atau mungkin kelihatan pun sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau buat aku ya. Biasa aja gitu loh guys. Paling nanti sama kita bakal diakalin kayak pakai batu atau pakai apa buat nutupin supaya si mesinnya itu nggak terlalu kelihatan banget gitu. Yaudah, ini kita bakal kurangin airnya lagi ya. Habis dikurangin kita kasih pasir, baru nanti bakal aku videoin lagi guys. Oke guys, jadi ini lagi ngisi pasir ya guys ya. Ini ngasih pasir beberapa doang karena di sini kita butuh lebih banyak pasir ya Jul. Jauh lebih banyak. Ini kita sambil makan roti ya. Emang tuh mageran orangnya tuh ya. Pengen punya tapi males bikin sejujurnya aku guys. Jadi aku minta tolong temen-temen aku buat bantuin. Udah, masih banyak lagi sih sebenarnya, nanti aja tuh sekalian buat nanti. Jadi ini mau diratain juga pasirnya guys, kita sudah membeli soalnya kayak untuk perata pasir. Dan ini pasir menirnya ternyata dia cukup ringan sih, dibanding dengan pasir besi kan berat banget ya, ini ringan banget ya. Kayak gitu, yaudah ini kita rapin dulu ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita mau coba buat menyusun hardscape ya guys ya. Nah di sini, kalau teman-teman lihat di sini nih, ini kemarin sebenarnya udah sempat kita coba-coba ya buat dimasukin ke air. Terus tadi ada yang patah, aduh sayang banget sih ini patah ya, karena kita bakal dibetulin guys. Emang kecil-kecil begini rentan patah ternyata ya.
Dan ternyata di mystery box aku juga di video sebelumnya itu tuh dapat ituan tuh yang Ajul lagi di sana. Nah itu ya guys, jadi kayu ini bagus banget dan ntar kita bakal mengkolaborasikan antara kayu ini dan juga bonsai yang kita beli guys. Nah di sini juga udah ada batu-batu, ini sorry berantakan ya guys ya, ada batu di sini, udah ada kayak soil juga di sini juga. Nih ini baru kita keluarin kemarin habis kita taruhin pasir menir, ini pasir menirnya. Dan ya pupuk dasar dan juga ada aqua sehat tuh nggak tahu apa ya itu ya. Apa sih Jul tuh? Bakteri ya? Bakteri starter. Sama ya rumah bakteri sama ini dia lem-lem kayak gitu guys. Yaudah ini kita bakal coba buat nyusun ke dalam sini ya guys. Ntar bakal dilihat aja gimana hasilnya ya. Kita juga sebagai pemula ya, maksudnya bukan yang serius di bidang ini, kita bakal coba kira-kira bakal jadi kayak gimana guys. Yaudah ikutin aku terus, oke? Oke guys, ini lagi proses untuk membuat hardscape-nya. Jujur aja ini kita masih agak bingung ya buat ngelem-ngelem kayak gitu-gitunya. Jadi agak ngangkat terus dari tadi. Kita akan berusaha nih guys. Susah Jul. Gue bingung untuk gimana sih? Kayak ada yang ganjel gitu loh. Jadi ini kita menggunakan akar yang ini karena emang bagus banget sih. Gila, keren banget cuy. Cuman gitu dia PR-nya ngangkat guys. Jadi kalau misalnya kita nggak lem dengan baik, ini harus dilem sih Jul, ntar Jul. Mana? Ya ini semua harus dilem nih. Enggak, ini nggak angkat. Ini udah ngangkat tuh, batu yang ini udah cukup berat. Cuman yang itu kemarin nggak angkat. Ngangkat sih ini. Difiksasi sih Jul, belah sini mungkin ya. Karena kan ini kan ada tuh. Tapi kan kemarin yang sebelah situ tuh ngangkat. Ngangkat juga. Iya. Ngangkat juga. Ngangkat sih tetap. Jadi ngangkatnya bareng gitu Jul semuanya. Berarti kan sendiri. Ntar kita lem-lemin dulu ya guys ya. Oke guys, jadi ini ya adalah desainnya udah lumayan lah kalau menurut aku ya, udah lumayan oke. Jadi konsepnya kita bakal coba buat belakang situ tuh itu bakal pakai soil, jadi planting area. Bawah sini juga planting area. Cuman yang depan ini ntar kita bakal kayak area yang kosong, tapi ntar kita kasih batu-batu gitu kali Jul. Kayak banyak batu-batu kecil. Ini ada batu erangga kayak gini. Kita sekarang mau coba buat masukin soilnya di belakang, tapi kayak pupuk dasar dan lain-lain dulu ya Jul ya. Yaudah, kita bakal coba buat masukin guys. Oke guys, jadi ini kita bakal coba buat pakai apa nih, Jul? Bakteri starter nggak sih ini? Starter. Yaudah, kita pakai gimana nih? Ini udah cita-cita kita dari zaman dulu ngekos ya, Jul? Bikin kayak gini ya? Kalau kalian subscriber lama, Ya. kalian pasti tahu. Iya, gila sih. Mantap, pakai tepung maizena guys di belakang ya, supaya lebih mantap. Tapi sini kering sih ya atas ini. Iya, basah malah ya. Masih kering sih ya? Nggak apa-apa lah, tidak terlalu Itu bermasalah. yang- kan ada dua saset, yang satunya nanti buat suplemen. Oh, buat suplemen. Sekali ditambahin. Oke. Ditambahin ke filternya. Nih di sini juga guys. Oh dari depan sih aku jujur aja aku mantep ya ini ya. Emang sebenarnya bukan gara-gara kita hardscape yang bener Jul, yang bagus emang dia bagus bikin ininya, kayunya, cuy. Tuh. Jadi kita tinggal nempel-nempelin doang guys. Kita nempel-nempelin aja, ini lama loh mikirnya ya. Dan ini juga sejujurnya kita nggak berani bilang bagus sih ya Jul ya. Mungkin kalau menurut kita bagus sih, cuman kalau sesuai selera aja sih itu mah ya. Aquascape itu bagus kalau udah jadi. Tapi kita juga yang bakal nentuin maksimalnya bisa bagus sampai mana itu Ah. hardscape. Soalnya hardscape itu tulang punggungnya aquascape. ya kayak gitulah. Ini mah lampu main lagi ya. Sama kita pakai filter kayak gini kira-kira bisa nggak ya? Kita bakal coba ya guys. Nih, ini apa? Rumah bakteri. Sama bakteri. Oke, coba. Ini bikin ini merek itu apa sih? Nggak tahu, aku riset. Aku riset. Ya. Aku riset. Tuh. Oke. Dia kayak choco chips sih ya. Baunya juga kayak apa sih? Ditaruh belakang sana aja, Jul. Tadi datang ke depan. Oke, guys, ini kita lihat dari sini ya. Kita di kantong kan? Iya. Kita di sini nggak ya? Boleh? Itu aqua sehat, Jul. Ada aqua sakit nggak, Jul? Kalau sakit nggak dijual, kalau sembuhin dulu. Nih, guys. Di belakang semua, Jul. Nanti di depan nih. Oh, udah. Belakang ya, Bro. Udah lah, cukup. Satu lagi di sana ya, guys ya. Oke, kita bakal coba pakai ini pupuk dasar ya. Ini kayak kita juga kebanyakan yang beli soilnya, Jul. Digigit, bener-bener. Apa tuh? Luas. Ini langsung diratain aja kali, Jul, sama Jul. Nanti malah jadi berantakan. Mirip Campur soil ya. apa tuh? Ini sebenarnya soil juga, cuman yang lebih kaya gitu. Lebih kayak nutrisi gitu, Jul. Kalau di depan-depannya berarti nggak dikasih itu ya? Bener-bener kayak nggak dikasih pupuk gini ya, Jul ya? Nanti dikasihin aja bawahnya dikit. Ini masih nyisa deh, Jul, pupuknya kita. Too much kayaknya kita nih beli. Kayak gini, guys. Ini kita ratain ya. Dan di sebelah situ juga kita coba buat kasih pupuk juga, guys. Nah, guys, next kita bakal coba buat masukin soil ya, guys ya. Ini udah kita rapihin. Ini dia soilnya. Tuh, sudah seperti ini. Jadi mirip sama yang tadi teksturnya, cuman ini lebih pekat ya, kelihatannya lebih gelap. Yang itu dia lebih loose, apa ya? Lebih banyak bentuk sinyal. Nih guys, kita dari belakang sini. Gila bagus ya soilnya. Memang soil ini salah satu substrat paling mahal sih. Soalnya bagus ya, Jul, dia Jul. Iya bagus, buat tumbuhan tuh bagus banget. Buat tumbuhan dia bagus banget. Gak kepikiran dulu bisa bikin kayak gini ya? Sampai soil, sampai full. Sampai full soil gini. Dulu mah mikirnya pasir malang, pasir malang. Pasir Malang, Pasir Malang. Emang jauh sih harganya. Pasir Malang 5.000 sekilo apa? Bahkan lebih murah. Mungkin 3.000. Nih guys. Nih aku ratain dulu ya guys ya. Aku mau bantuin Najul soalnya aku nyampe dia enggak itu. Mainannya jelek, bintang 1 tidak lama.
Oke guys, ini kita udah kasih soil dan ini tinggal terakhir di ini ya Jul ya, di hardscape. Kita kasih pasir. Ini kita pakai pasir menir guys, supaya warnanya bervariasi ya guys ya. Nggak cuma warna hitam doang, tapi ada warna putih-putihnya juga seperti ini guys. Dan ini cool guys ya. Kalau misalnya kita lihat ya di pantatin Ajul kayak gini kurang lebih guys. Buat teman-teman mau lihat, kita mau fullin dulu semuanya ya guys ya, seperti tadi. Dan memang ini tuh hukum dari aquascape yang kita tahu Jul ya, dari belakang tuh harus lebih tebal dibanding depan ya. Itulah pokoknya, itu doang kita tahu guys, sisanya improvisasi ya. Semoga memuaskan lah ya. Menurut mana memuaskan ini Jul? Paling memuaskan sejauh yang kita pernah bikin. Oke, ini akuarium impian benar-benar guys. Udah ya, ini kita ratain dulu guys ya. Oke guys, jadi ini adalah proses pengisian airnya dan di sini memang pasti ada beberapa pasir yang bakal rembes ya Jul ya. Karena memang ini dia ada udara kan di sini guys. Ada beberapa yang kelihatan lemnya kayak gitu juga, ntar mau kita bakal ditutupin pas planting, ini nggak apa-apa ya. Dan ini kita pakai cara di sini kita pakein wadah takron supaya tekanannya nggak terlalu nyebrot gitu loh guys ya. Dan ini kita lagi proses menunggu, kita lihat kira-kira ada missnya di mana, karena biasanya suka ada kebodohan ya yang kita lakukan, tapi semoga nggak ada ya Jule di sini ya. Kan udah kebodohan kita. Iya, betulnya si Adit lagi kurang sehat guys ternyata ya. Jadi tadi aku minta dia untuk tidur saja guys. Ini kita yang ngurusin karena memang kalau ada Adit pun dia tidak bisa apa-apa di sini guys. Nggak bercanda Dit. Yaudah ya, ini kita bakal tungguin dulu aja guys ya. Semoga nih kayu itu nggak ngangkat, itu sih semoga ya. 2,000 years later. Oke guys, jadi ini udah kita isi air dan memang cukup bagus ya guys ya kalau misalnya kita lihat-lihat ya. Tuh, ini emang cuman agak butek aja, jadi mungkin kita sorot bener-benernya besok guys. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat, emang suka ada pasir-pasir yang suka mengikut-ngikut seperti ini nih. Ini gara-gara mungkin dia ada udara terjebak gitu juga di bawahnya ya. Saya dia terbang, akhirnya kesiram sama air, dia turun lagi. Jadi kayak gini guys. Tapi nggak apa-apa lah ya Jul ya. Nggak terlalu ganggu-ganggu amat lah. Jangan terlalu ganggu. Asal jangan nyampur semua guys. Kalau nyampur. Kalau nyampur sama kesel. Kalau nyampur kesel. Sebenarnya tuh bikin akuarium kayak gini agak kesel tau Jo. Kita nggak bisa take over kayak gitu kan. Bisa diambil lagi. Kalau udah diambil udah nyampur udah jelek gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita emang mau nano-nano. Soalnya aku pernah dulu kayak paling gitu. kalau dari campurannya tuh buat base gitu, kayak buat rumah bakterinya gitu ceritanya. Cuman ini sebagai hardscape aja misalnya ya. Ini misalnya nggak ada batok-batok nih, hardscape aja. Ini udah bagus banget sih Jo. Gila sih, udah keren banget sih guys. Cuman ini kali kita bakal cek taninnya mungkin ya guys ya. Jadi ini seminggu kita giniin dulu biar running dulu aja. Nanti kita kurangin airnya kalau udah seminggu. Tapi di next video aja ya. Nanti sama kita bakal di planting guys di next video. Tapi ini belum kita udahin dulu videonya. Kita mau lihat besok. Kalau misalnya besok bakal kayak gimana guys? Apakah bakal lebih jernih atau tidak guys? Tomorrow. Oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya. Ajul juga udah pulang ya guys ya. Dan ini dia guys hasilnya ya. Ini nanti mau kita bakal diganti lampu juga. Ini kan pakai main kan buat predator kayak gitu-gitu. Nggak akan kuat kalau bisa buat tanaman ya. Cuman nggak apa-apa. Ini untuk sementara kayak gini aja dulu. Entah sekarang atau besok ya kita bakal water change. Kayaknya sekarang aja deh. Water change 50% lah ya. Ini taninnya kayak gini guys. Jadi tanin ini bakal keluar terus. Sebenarnya ada yang bilang juga pakai purity gitu. Jadi nanti si airnya bakal jernih. Cuman nggak apa-apa lah ya. Untuk seminggu ini kita water change aja dulu. Buang taninnya. Ya semoga cepet kelar ya guys ya si permasalahan tanin ini. Sebenarnya tuh aku pengen ngeliatin ke teman-teman kalau bisa jernih sih Dit. Bisa nggak ya? Agak susah sih ya. Semoga bisa ya guys ya. Ntar kita water change. Kalau misalnya ini udah jernih lagi bakal aku videoin lagi kasih lihat ke teman-teman guys. Tomorrow for sure. Oke guys, jadi ini udah kebesokan dan malam-malamnya. Kalau teman-teman lihat ini udah jernih, udah oke, udah bagus walaupun masih ada tanin-tanin dan aku juga agak bingung itu ada putih-putih di akar itu ya. Di sebelah sana tuh ada putih-putih, aku nggak tahu itu apa ya guys ya. Terus harus diapain? Ntar aku juga bakal coba tanya ya guys ya ke orang yang jualnya, ke Queen's Art Aquatic kira-kira itu apa dan gimana cara nanganinnya. Pokoknya ini kita bakal cycling dulu aja sampai seminggu seperti apa yang aku udah bilang ya, dan nanti kita surutin lagi baru kita planting. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.